Assalamualaikum Ci. Jadi emang video ini rencananya emang gak gue edit cuy ya, karena ini video gue buat karena gue mau ngeluarin unek-unek aja sama konflik yang sekarang lagi terjadi di Palestina. Kalau kita ngeliat berita tuh, pokoknya miris banget gue ngeliat berita-berita kayak yang di apa Palestina itu banyak anak-anak jadi korban, perempuan-perempuan jadi korban, rakyat sipil banyak banget jadi korban atas perang yang lagi sekarang terjadi di Filipina lagi, di Palestina sama Israel, yang sebenarnya konflik awal yang sekarang nih ya, yang sekarang itu Hamas meluncurkan 5.000 roket ke Israel. Nah, katanya Israel ini mau balas dendam lah sama serangan Hamas ini, mau balas dendam, dan akhirnya dia balik nyerang ke wilayah Palestina, di mana Hamas ini emang berada di wilayah Palestina. Tapi makin ke sini bukannya dia kayak nggak fokus nyerang Hamas, tapi malah ini fokusnya ke rakyat-rakyat sipil kalau gue bilang mah. Ya kalian bisa lihat lah berita-berita sekarang kayak dia nyerang fasilitas-fasilitas umum kayak rumah sakit, terus kayak universitas. Nyampe sekarang info terbaru tuh udah nggak ada universitas di Palestina, di Gaza udah nggak ada universitas karena semua udah dibom habis. Terus tempat rumah ibadah juga dihabisin sama Israel. Miris nggak sih lo? Gue miris banget pokoknya ngeliat kalau ngeliat berita ini, yang awalnya Israel bilang mau nyerang Hamas tapi malah tujuannya bukan ke Hamas. Ini kalau sekarang kalau kita lihat bukan lagi masalah balas serangan yang kemarin diluncurin Hamas, meskipun sebenarnya Hamas nyerang itu juga karena dia mempertahankan diri. Kalau gue bilang mah mempertahankan diri karena udah banyak kan kejadian tentara-tentara Israel ini, Zionis ini, nyerang ke Palestina, ke penduduk, ke Masjid Al-Aqsa. Ya Hamas nyerang karena dia udah kesel, udah nggak bisa ngelihat kayak gitu penindasan, bolak-balik penindasan Israel di Palestina itu. Yang terbaru kemarin juga ada yang berita, kalian juga tahu lah, ini yang awal Israel ini dia nyerang rumah sakit, fasilitas umum. Bayangin, fasilitas umum diserang. Ini adalah rumah sakit Kristen yang ada di Gaza ini diserang, tapi dia nggak mau ngakuin itu. Zionis itu nggak mau ngakuin kalau dia nyerang rumah sakit, dia malah nyalain Hamas. Dia bilang itu katanya roket Hamas yang mau diserang, tujuin ke Israel, tapi nggak nyampe katanya. Ya, aduh, lu bayangin lah di awal serangan aja tuh Hamas 5.000 roket nggak ada tuh yang nggak nyampe, nyampe semua ke Israel. Masa satu roket aja malah jatuh di, lu bilang Israel bilang ngejatuhin wilayah sendiri, ngejatuhin rumah sakit, ya kan nggak masuk akal ini juga. Terus akhirnya diusut lah, ini diusut, dan akhirnya tahu kan ternyata Israel yang ngebom. Nah ini Israel bukannya malu malah dia bikin opini baru. Dia ngomong sesuatu yang nggak masuk akal. Dia bilang katanya nyerang itu rumah sakit karena di bawahnya rumah sakit itu ada terowongan Hamas, persembunyian Hamas. Ini aja udah dua yang diomongin ini udah beda. Jadi ya kita simpulin sendiri lah, awal ngomong gimana, terus akhirnya dia ngomong gimana. Ya kalau kita anggap aja nih bener, kalau di bawah rumah sakit itu ada terowongan milik Hamas, persembunyian Hamas, ya masa lu mau nyerang itunya, apa, rumah sakitnya? Ini kan udah menyalahi hukum internasional, hukum perang. Padahal di hukum perang itu udah jelas fasilitas publik nggak boleh diserang, wartawan nggak boleh, terus masyarakat sipil nggak boleh, tempat-tempat ibadah nggak boleh.
fasilitas publik ini yang diserang, bayangin lu. Itu udah di luar, emang udah menyalahi hukum internasional, hukum perang, tapi lu dengan bangganya, nggak ada rasa bersalah sedikit pun, tetap aja lu lakuin. Yang kemarin tuh yang selebaran juga tuh, yang masalah selebaran, lu bilang orang-orang yang di Gaza suruh keluar, suruh ngungsi. Nah, udah nih, orang-orang Gaza udah nurut lah, udah nurut, kayak anak-anak, perempuan itu, rakyat sipil lah intinya, itu udah nurut, dia keluar dari Gaza mau cari tempat perlindungan, mau cari tempat ngungsi. Di tengah perjalanan lu cegat, lu bom, lu habisin. Itu lu mikirnya gimana sih lu? Duh, ampun gua mah. Ah, yang selebaran itu emang udah parah banget kali itu. Lu minta masyarakat suruh ngungsi, pas di perjalanan ternyata itu jebakan. Pas perjalanan lu habisin, lu bom-bomin. Itu logika, aduh, emang nggak punya hati aja ini mah, nggak punya hati loh. Terus yang kemarin juga PBB eh, minta merekomendasikan buat gencatan senjata serangan dua kubu ini, Israel sama Hamas. PBB minta yang udah disetujui nama 120 negara itu buat gencatan senjata. Tapi lu nggak mau kan? Israel ini nggak mau nih, sama ya biasalah sohib lu tuh. Amerika nggak mau. Aduh, emang kayaknya ini niat Israel ini buat genosida kayaknya. Ya lu lihat sendirilah di itu apa, berita-berita abis pokoknya di Gaza itu udah, universitas nggak ada, fasilitas publik lu habisin. Nggak mau, lu mauannya apa sih? Lu nggak inget dulu nenek moyang lu datang ke Palestina minta buat tempat tinggal buat lu ngungsi, yang pas waktu itu Eropa nggak ngasih tempat lu. Pas waktu itu lu diburu tuh sama Hitler, Yahudi ini diburu mau dihabisin. Lu datang ke Palestina minta tempat lah, dikasih tempat sama orang Palestina lu. Ya mungkin kesalahan juga kali sama apa, masyarakat Palestina ini, pas awal-awalan basa-basi aja bilang anggap aja rumah sendiri. Nah, tapi lu nggak tahu dirinya, dan mungkin lu nggak tahu karena saking gimana nya lu lah, nganggep basa-basi itu beneran, terus akhirnya lu anggap itu tanah yang udah dikasihin ikhlas buat lu anggap rumah. Ya gampangnya gini lah, gue sebenarnya heran sama kok masih banyak gitu orang yang dukung, ada aja pokoknya dukung Israel. Lu ya, ya lah bayangin, lu punya rumah di luar nih, di luar ada orang yang teriak minta tolong karena dia lagi dikejar sama penjahat lah. Jadi kejar penjahat dan akhirnya minta tolong untuk rumah lu kasih buka pintu lu dan lu persilahkan dia masuk. Udah lu persilahkan masuk, lu kasih makan, lu kasih tempat tidur, dan di situ lu salah ngomong. Lu salah ngomong gini, udah anggap aja rumah sendiri. Nah, si tamu ini nggak tahu diri ini, akhirnya beneran menganggap rumah lu itu rumah dia. Akhirnya nyampe dia berani masak sendiri, dia berani tidur di tempat tidur lu, dia berani nyuruh lu bahkan. Akhirnya saking nyamannya dia di rumah lu, dia berontak, dia minta apapun yang ada di rumah lu. Kursi mau buat dia, TV dikuasain sama dia. Lu nggak bisa lah mau nonton acara TV senengan lu, tapi dia bisa karena dia udah nganggep itu rumah lu, dia udah nganggep itu rumah dia tuh. Akhirnya makin ke sini udah dikasih hati, dia minta
bukan hanya minta jantung, semua tuh organ-organ lu diminta tuh sama dia. Nah, dari empedu, usus besar, kerongkongan lah apalah itu diminta sama dia. Dan akhirnya lu diusir dari rumah lu sendiri. Nah, lu bayangin di situ, bayangin. Heran gua mah, ada aja yang dukung Israel tuh. Ya, bayangin gitu aja, lu punya rumah terus akhirnya ada tamu datang terus akhirnya lu malah diusir dari rumah lu sendiri. Bayangin lah, bayangin. Duh, di video selanjutnya insya Allah gue bakal bahas konflik awal dari Israel sama Palestina ini cuy. Jadi buat kalian ya stay lah, gue bakal bahas dari awal konflik ini terjadi, gimana Israel awal datang ke Palestina ini, kenapa Israel bisa nyampe nguasain sebagian besar tanah Palestina sekarang, gue bakal bahas. Jadi stay tune lah. Oke, mohon maaf ini videonya emang sengaja nggak gue edit ya, jadi kalian nikmatin aja. Kalau kalian suka ya kalian tonton sampai habis. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.